Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia STV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Mujahid, kembali menyapa Anda dan kembali menemani aktivitas Anda menyaksikan program STV Cermin Kaum Santri di edisi Santri Online dengan tema yang sangat luar biasa. Tentu denganlah narasumber yang sangatlah luar biasa pula, juga tentu narasumber kita pada siang hari ini yang berkompeten di bidangnya. Dan untuk bahasan kita pada siang hari ini ialah tip menjadi orang yang kaya. Nah, pemirsa, untuk pembahasan lebih lanjut bisa kita dengar dari narasumber kita pada siang hari ini. Beliau ialah Muhammad Sofi LC MPDI. Beliau sekarang berdomisili di Garuda RT 02 RW 03 di Rawan, Basuki Situbondo. Wah, luar biasa sekali. Nah, pemirsa, riwayat pendidikan beliau merupakan alumni dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dan beliau telah menyelesaikan di bidang studinya kuliah S1-nya yakni di Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Wah, jauh sekali ya. Dan pemirsa, beliau juga telah menyelesaikan kuliah S2-nya di Institut Agama Islam di Pondok Pesantren Al Khazini Buduran Sidoarjo. Nah, pemirsa setia STV di mana pun Anda berada, juga beliau sekarang menjabat sebagai pengasuh Majelis Al Bilad, juga beliau selaku pengasuh kajian Al Az-Zahra. Dan beliau sekarang juga selaku ketua KBRA Keluarga Besar Ruqyah Aswaja, dan juga beliau yang terakhir sekarang ini menjabat sebagai Syuriah Ranting NU di Basuki Situbondo. Wah, luar biasa sekali pemirsa setia STV dimanapun Anda berada. Nah, kali ini untuk tema yang akan kita bahas, tip menjadi orang yang kaya. Mari kita saksikan dan kita dengar penjelasan dari beliau narasumber kita pada siang hari ini melalui via video call. Nah, mungkin mari kita sambut, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, Ustadz, saya dengar tadi saya pernah baca profil Ustadz. Ustadz sendiri Iya, tadi katanya pernah mondok di PP Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ya Ustadz? iya betul, betul, Betul ya. betul, Ya terus betul ya. saya mau tanya Ustadz, kira-kira Iya. Ustadz kenal sama Bapak atau Ustadz Ali Farmadi enggak? Ya, Oh iya, kenal, ya. kenal. Itu dulu adik kelas saya jauh itu waktu di pondok itu. Oh gitu ya Ustadz. Jadi Nah, bukan seangkatan saya, jadi jauh. Ya tahu aja, ya kenal gitu. ya. Dan sekarang beliau pun juga mondok di sana ya Ustadz ya? Sekarang saya kurang tahu apakah masih di sana, apa sudah pulang, saya kurang tahu. Oh Gitu. gitu Ustadz. Enggak, maksudnya Iya. saya ini tadi beritahu sama Ustadz bahwa beliau Bapak Ali Farmadi atau Ustadz Ali Farmadi pernah mondok satu pondok sama Ustadz ya Ustadz? Oh iya, betul, betul, betul. Ya, betul. Ya Ustadz. Dan untuk tema kita pada siang hari ini ialah tip menjadi orang yang kaya. Pertama Ya, dari saya, ini sebenarnya ya. kalau orang kaya kan biasanya identik dengan harta, identik dengan mobil yang mewah, rumah yang besar, yang gede dan semacamnya Ustadz ya. Iya, Yang iya lalu betul. sebenarnya dalam Islam itu yang dimaksud dengan orang yang kaya itu apa Ustadz? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langsung saja. Kaya itu sebenarnya lebih akrab di telinga kita itu sebagai orang yang banyak hartanya, banyak rumahnya, banyak mobilnya, pokoknya orang yang banyak urusan duniawinya. Iya betul Tapi Ustadz. sebenarnya ada kaya itu yang lebih sederhana lagi, bahwasanya kaya dalam bahasa Arab itu ghani. Ghani itu artinya tidak butuh. Iya. Semakin orang itu tidak butuh kepada sesuatu, maka orang itu disebut orang yang kaya.
Jadi kalau misalnya ada orang punya mobil 3, tapi dia masih merasa kurang dan kurang dan kurang, itu sebenarnya dia tidak bisa disebut orang kaya. Tapi orang yang tidak punya kendaraan apapun, tapi dia merasa cukup dan tidak butuh kepada apapun, maka dia sebenarnya lebih pantas disebut sebagai orang kaya. Itu kalau kita membahas secara hakikatnya seperti itu. Walaupun kaya dalam pandangan kacamata umum tidak seperti itu. Begitu, Ustaz. Iya, itu definisi kaya sebenarnya tidak identik dengan mobil mewah, tidak identik dengan Iya, harta yang tidak harus banyak. seperti itu. Ya, Intinya tidak harus. tidak butuh terhadap sesuatu itu sudah dikatakan kaya gitu. Iya, tidak harus seperti itu. Dan nanti ada pembahasannya sendiri nanti setelah itu. Kaya yang sebenarnya yang bagaimana. Begitu. Ya berarti kata sampean tadi kaya yang sebenarnya tidak butuh terhadap sesuatu gitu, Ustaz. Artinya bukan berarti tidak butuh, bisa jadi butuh, tapi dia tidak rakus dan merasa cukup dengan apapun yang sudah diberikan Allah kepada dia, sehingga dia menggunakan apapun yang dia miliki untuk hal-hal yang mendatangkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menafikan juga orang kaya di sini yang kita bahas, tidak menafikan orang yang banyak hartanya, tidak menafikan orang yang rumahnya mewah, mobilnya banyak, tidak. Jadi semuanya bisa masuk di sini. Gitu. Iya. Nah terus Ustadz, sebenarnya bagi kita sendiri untuk bekerja perlu enggak Ustadz? Ya, nah kalau kita membahas tentang kaya dan tidak kaya, itu kan otomatis kita membahas bagaimana caranya kita kaya. Yeah. Nah, resep yang paling sederhana ya kita kerja. Karena bagaimanapun juga di dalam Islam, kita dilarang untuk meminta-minta kepada orang lain selama kita masih mampu untuk mencari uang dengan tenaga kita sendiri. Dan bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya yang suka bekerja. Di sini berarti Islam menganjurkan orang untuk bekerja. Dan yang pasti pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal. Ini dikuatkan dengan salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah kalian dari apa-apa yang di bumi, makanan-makanan yang halal dan yang baik. Berarti di sini ada anjuran, kita dianjurkan untuk bekerja, bukan cuma bekerja yang sembarangan, tapi bekerja yang halal, yang sesuai dengan aturan-aturan di dalam Islam. Dan bahkan orang yang bekerja dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 37. Allah memuji, rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ada sekelompok orang yang barang dagangannya itu tidak melalaikan, jual belinya tidak melalaikan untuk mengingat dan berzikir kepada Allah. Itu sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia adalah sebagai orang yang bekerja, sebagai orang yang melakukan transaksi jual beli, sebagai orang yang berdagang. Padahal itu cuma berdagang. Itu bisa mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah ketika dia diniati benar-benar ikhlas karena Allah, ingin menafkahi keluarganya, ingin menafkahi istrinya, ingin menafkahi anaknya, dan niat-niat baik yang lain. Karenanya Islam sangat mencela bagi orang-orang yang meminta-minta selama dia masih mampu untuk bekerja. Bahkan ketika bekerja diniati agar menjaga diri untuk meminta-minta kepada orang lain, maka bekerja tersebut termasuk menjadi nilai ibadah yang cukup tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sudah tidak semestinya orang yang masih sehat kemudian minta-minta di depan toko, di pinggir jalan, ngemis-ngemis, padahal dia masih ada kesempatan untuk bekerja. Kecuali dia sudah cacat, sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya tenaga, ya wajar kalau dia minta-minta. Tapi kalau masih 100% sehat, ya tidak pantas kalau seperti itu dia minta-minta kepada orang lain. Bahkan salah satu ancamannya, besok ketika
di hadapan Allah, orang yang suka meminta-minta ini dihadapkan Allah dengan wajah yang rata, yang tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya, semuanya rata. Seakan-akan memang tidak punya malu, begitu. Karenanya bekerja itu ya penting, tapi bukan asal bekerja, tapi bekerja dengan bekerja yang halal. Begitu Ustaz. Kita itu perlu untuk bekerja, cuman pekerjaan tersebut pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang haram gitu Ustaz. Ya betul, betul. Ya oke. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjut setelah segmen selanjutnya Ustaz ya. Oh iya siap. Iya. Oke. Oke, pemirsa setia STV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Karena setelah ini kita akan membahas tentang tema tadi yang lebih mendalam dan sangatlah luar biasa sekali untuk perlu kita bahas lebih dalam lagi bersama Al-Ustadz Muhammad Sofi LC MPDI. Setelah jeda tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, selamat beraktivitas. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan selamat bergabung kembali di channel STV Cermin Kaum Santri. Oleh kenapa jus ngapa lagi sana? Swallow jus, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lusanti mengucapkan selamat kepada STV Cermin Kaum Santri yang launching dari Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabreh yang diasuh oleh Kiai Haji Zainul Arifin Fahrudin. Insya Allah mudah-mudahan STV menjadi inspirasi bagi kaum santri dan berkembang, dan insya Allah menjadi informasi yang tangguh, yang pesat untuk senantiasa mengembangkan peradaban Islam di Indonesia. Selamat untuk STV Cermin Kaum Santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia STV dimanapun Anda berada, masih bersama kami di STV Cermin Kaum Santri di edisi Santri Online. Kali ini kita ingin melanjutkan pembahasan pada siang hari ini, yakni dengan tema menjadi orang yang kaya. Dan sebelumnya, sebelum saya kembalikan terhadap narasumber kita pada siang hari ini, saya beri tawaran terhadap para pemirsa sekalian, jika ingin bertanya atau mengajukan suatu pertanyaan, silakan langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan saya sampaikan terhadap beliau narasumber kita pada siang hari ini, biar oleh beliau dijawab dan dipaparkan terhadap para pemirsa sekalian. Nah, pemirsa setia STV dimanapun Anda berada, mungkin kita kembali saja terhadap beliau narasumber kita pada siang hari ini. Ya, oke Ustadz. Ya, siap. Nah, terus terkait pembahasan tadi, membahas tentang perlukah kita untuk bekerja. Ternyata dengan jawaban Ustadz ini perlu, asalkan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang haram ya Ustadz. Ya, betul. Ya. Bisa kita lanjut, seandainya kalau memang kita perlu bekerja, berarti kita perlu menjadi orang kaya Ustadz. Iya, perlu menjadi orang kaya dengan makna yang cukup umum.
Bukan hanya sekedar kaya punya banyak uang, akhirnya uangnya justru menjadikan dia celaka, bukan. Nanti akan kita bahas pada pembahasan yang lebih detail lagi setelah ini. Oh, iya. Terima kasih Ya, Ustaz. perlu jadi orang kaya, perlu. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, terus apa saja yang langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang kaya, Ustaz? Ya, begini. Jadi kunci pertama orang kaya itu adalah dia harus bekerja. Cuma bekerja yang sekiranya tidak bisa melalaikan kepada kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Intinya bekerja itu tidak melalaikan kewajiban. Bekerja waktunya sholat, waktunya puasa, waktunya melakukan hal-hal yang wajib, dia tetap melakukan hal-hal yang wajib dan tidak ditinggalkan semuanya. Itu artinya bekerja yang baik dan tidak berlebihan. Artinya bekerja ya sesuai dengan kemampuannya sendiri, tidak sampai dari sebelum subuh sampai pulang menjelang subuh lagi. Ini kan bekerja yang menimbulkan hal-hal yang bisa melakukan hal-hal yang mungkin bisa melanggar aturan agama Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia mungkin tidak sholat, terlalu lama di pasar, melakukan hal-hal yang tidak baik dan seterusnya. Di samping bekerja, minimal di sini ada 14 kunci agar kita menjadi orang kaya yang sebenarnya, menjadi orang sukses yang sebenarnya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana Anda menjadi kaya, yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus atau biasa lebih dikenal Habib Sa'ad. Beliau menjelaskan ada 14 kunci minimal agar kita menjadi orang yang kaya. Pertama, at-taqwa wal istiqomah. Orang itu kalau pengen kaya, di samping bekerja, dia harus memiliki sifat takwa dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan kepadanya setiap kesulitan ada jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Kalau misalnya ada orang tidak bertakwa tapi dia kaya, biasanya kekayaannya itu bisa menyebabkan dia celaka. Mungkin dia uangnya banyak, mungkin dia mobilnya banyak, mungkin rumahnya mewah, tapi di akhir hayatnya bisa jadi kekayaannya menjadikan dia celaka. Mungkin bisa jadi uangnya dirampok orang, atau bisa jadi dia dikasih penyakit yang begitu sangat parah, sehingga kemudian uangnya habis, semuanya habis, dan semuanya bisa menyengsarakan kepada dirinya sendiri. Adalah bertakwa. Bertakwa, ketika orang bertakwa, kemudian dia bekerja, maka dia akan menjadi orang yang kaya yang sebenarnya. Karena percuma ketika dia hanya bekerja saja, tanpa diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, maka kekayaannya justru bisa menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang pertama. Orang mau buka pintu harus pakai kunci. Nah, kuncinya harus tepat. Kalau kuncinya tidak tepat, maka tidak bisa dibuka pintunya. Nah, ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua, syukur. Syukur ini salah satu resep agar kita menjadi orang kaya. Di samping kita bekerja, kita juga harus menimbulkan dan menumbuhkan rasa syukur di dalam hati kita masing-masing. Sudah kita sering dengar ayat Al-Quran yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmat-nikmat kepada kalian. Berarti kebalikannya, kalau ada orang punya banyak harta tapi tidak bersyukur, maka otomatis dia menyebabkan kenikmatannya tidak ingin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya syukur itu digambarkan oleh para ulama, syukur itu ibarat tali yang bisa mengikat nikmat. Ketika tali itu lepas, ketika syukur itu tiada, maka nikmat itu pun akan tiada dan hilang, tidak ada di tangan orang yang mempunyai itu sendiri. Ini syukur sangat penting dan salah satu sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah adalah Rasulullah itu seringkali berdoa setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah
aku pertolongan untuk bisa menyebutmu, untuk bisa berzikir kepadamu, dan untuk bisa bersyukur kepadamu. Coba bayangkan, Nabi, Rasulullah, manusia mulia, manusia utama, manusia istimewa, masih berdoa kepada Allah agar bisa bersyukur kepada Allah. Itu mestinya kita sebagai manusia biasa yang banyak dosanya, yang mungkin setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita banyak berdosa, kita mestinya lebih sering berdoa sebagaimana apa yang dibaca oleh Rasulullah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Betapa pentingnya kita punya syukur kepada Allah. Sampai Rasulullah yang sudah jelas-jelas beliau bisa bersyukur, masih berdoa seperti itu, ya Allah berilah aku pertolongan untuk aku bisa bersyukur kepadamu. Nah, salah satu cara agar kita bisa bersyukur kepada Allah dalam hal urusan duniawi, kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita. Contoh, orang yang punya mobil, bagaimana caranya agar dia bisa bersyukur? Lihat orang yang punya sepeda motor. Ketika orang yang punya mobil melihat kepada orang yang punya sepeda motor, maka dia akan bersyukur. Alhamdulillah saya sudah punya mobil. Di sana masih banyak orang yang hanya punya sepeda motor. Ke bawah lagi. Misalnya bagaimana caranya orang punya sepeda motor bisa bersyukur? Alhamdulillah ternyata di sana masih ada orang yang hanya punya sepeda pancal, sepeda ontel. Hanya syukur hatinya dengan kepunyaan yang dia miliki. Bagaimana caranya bersyukur orang yang hanya punya sepeda pancal, sepeda ontel? Ya dia melihat ternyata di sana ada orang yang ketika kemana-mana jalan kaki terus. Alhamdulillah saya masih bisa naik sepeda, saya masih punya sepeda. Akhirnya timbul syukur. Ketika sudah syukur ditambahi nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana kalau ada orang yang kemana-mana jalan kaki? Caranya bersyukur bagaimana? Ternyata di sana masih ada orang yang kakinya lumpuh, yang tidak bisa kemana-mana. Alhamdulillah saya masih sehat, masih bisa berjalan kemana-mana, mensyukuri nikmat Allah, sehingga suatu saat pasti ditambahi nikmatnya oleh Allah. Ketika ditambahi nikmatnya oleh Allah, otomatis dia menjadi orang kaya. Walaupun kaya itu sudah pasti otomatis berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, karena jatahnya dari Allah sudah ditentukan masing-masing. Ya pasti kekayaannya itu berbeda-beda. Karenanya ada salah seorang imam yang bernama Imam Hasan Al-Basri, beliau menjelaskan bahwasanya nikmat itu kalau tidak disyukuri, sebanyak apapun itu yang dia miliki, sebenarnya itu adalah bukan nikmat, tapi itu adalah azab. Apapun kenikmatan, apapun kebahagiaan yang sedang kita rasakan, yang bisa menjauhkan diri kita kepada Allah, itu sebenarnya bukan kenikmatan, itu sebenarnya bukan kebahagiaan, itu sebenarnya bukan kedamaian, tapi itu adalah siksaan yang sangat halus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci yang kedua. Kunci yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Orang tidak cukup hanya bekerja saja. Jadi bekerja itu kunci. Sebagai syarat saja bekerja itu. Tidak harus berlebihan. Membaca Al-Quran. Dan sudah dijelaskan oleh para ulama, ada beberapa surat yang memang sangat berkhasiat untuk melancarkan rezeki. Dan melancarkan rezeki ini otomatis berhubungan dengan kekayaan. Begitu Ustaz ya? Kan otomatis. Jadi orang kalau pengen kaya tidak perlu pergi ke dukun. Terus minta dikasih tuyul. Kan enggak Ustaz? Nah, itu apalagi seperti itu kan nanti juga butuh bayar yang cukup banyak. Nah, karena saya memang sering terjun di dunia-dunia seperti itu ya, dunia agak gaib-gaib seperti itu. Jadi saya pernah dengar info bahwasanya jual beli tuyul itu kira-kira paling murah 5 jutaan begitu. 5 juta. Dijual itu Ustaz. Iya. Jadi nanti yang beli ini ya bisa merintahkan tuyulnya untuk cari uang. Oh, di dalam Islam sudah lengkap. Ya ini karena memang minimnya ilmu. Makanya media ini salah satu media yang bisa menambah ilmu kita untuk semakin mengenal kepada Islam, kepada ajaran-ajaran dari yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Membaca Al-Quran, salah satu surat yang bisa menjadikan kita menjadi orang kaya dan bisa melancarkan rezeki kita adalah, sering kita kenal adalah surat Al-Waqi'ah.
Surat Al-Waqi'ah dikatakan dalam sebuah hadis, man qara'a surat al-waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan fakir selama-lamanya. Berarti ini kebalikannya, tidak fakir itu kan otomatis apa Ustaz? Kaya. Tidak fakir Berarti kaya. Iya. Apalagi kayanya dengan cara-cara yang baik. Dan pasti kita mendapatkan pahala. Bernilai ibadah. Jadi kaya itu ya harus dengan dua ikhtiar. Ikhtiar dohir dengan kita bekerja, ikhtiar batin dengan kita misalnya bertakwa, istiqomah, kemudian bersyukur, membaca Al-Quran. Ini salah satunya ikhtiar kita untuk menjadi orang yang kaya. Iya. Ada surat-surat yang lain yang juga termasuk bisa melancarkan kepada rezeki kita sehingga kita menjadi orang yang kaya. Di antara surat Al-Waqi'ah adalah surat Toha. Surat Toha itu memiliki keistimewaan yang sangat dahsyat untuk melancarkan rezeki. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini, barang siapa yang merutinkan istiqomah membaca surat Toha pada saat munculnya fajar, terbit fajar setiap hari, maka salah satu manfaatnya yang pertama, dia akan mendapatkan rezeki yang baru pada hari itu. Tidak sama dengan rezeki-rezeki yang sebelumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Toha. Yang ketiga, hatinya menjadi hati yang lembut. Artinya hati yang lembut itu mudah untuk menerima nasihat, membaca Al-Quran bisa meneteskan air mata, mudah untuk mengingat dosa-dosa. Itu artinya hati yang lembut, lebih mudah untuk menerima kebaikan dan juga bisa menolong kepada musuh-musuhnya. Artinya ketika kita punya banyak musuh, salah satu ikhtiar kita agar tidak diserang oleh musuh kita membaca surat Toha pada saat munculnya fajar. Iya. Ini beberapa surat di dalam Al-Quran. Ada surat yang lain yang pasti kita semuanya hafal, insya Allah, walaupun tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok, insya Allah semuanya hafal. Surat Al-Ikhlas. Iya. Surat Al-Ikhlas ini surat yang begitu sangat unik. Rata-rata di dalam Al-Quran surat itu dinamakan dengan nama yang nama itu ada di dalam surat itu. Contoh, surat An-Nas. Di situ ada Qul a'udzu birabbin nas. Ada. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada. Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Hampir semua surat itu nama suratnya ada di dalam surat itu sendiri. Tapi ini unik, surat Al-Ikhlas ini tidak ada. Coba kalau kita baca surat Al-Ikhlas ya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata-kata Al-Ikhlas. Ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwasanya ikhlas itu tidak harus ditampakkan. Ikhlas itu disembunyikan. Sebagaimana surat Al-Ikhlas, di situ namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata-kata ikhlas. Ikhlas itu tidak perlu dipamerkan, tidak perlu ngaku-ngaku. Oh saya ikhlas. Ikhlas ada di sini. Ikhlas ada di dalam hati kita masing-masing. Kalau ada orang mengaku-ngaku, oh saya ikhlas, saya memberikan ini ikhlas, perlu dipertanyakan keikhlasannya. Itu karena memang ikhlas itu tidak perlu untuk bisa dilihat. Ikhlas letaknya ada di sini. Walaupun juga ada tanda-tanda secara zahir, tapi hakikatnya ikhlas ada di sini. Nah, surat Al-Ikhlas ini salah satu surat yang bisa menjadikan kita kaya agar rezeki kita lancar. Bagaimana tata cara bacanya? Diceritakan dulu ada salah seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah bahwa dia menjadi orang yang fakir, rezekinya tidak lancar, rezekinya macet, rezekinya sedikit. Akhirnya datang kepada Rasulullah dan dikasih resep sama Rasulullah. Apa resepnya? Kata Rasulullah, ini resep yang sangat luar biasa dan bisa dicoba dan dibuktikan. Nanti ini sengaja saya tidak baca Arabnya Ustaz ya, takut tidak nutut waktunya gitu. Jadi langsung saya baca poin-poinnya saja. Kata Rasulullah resepnya, sebelum kamu masuk rumah,
yang ada di rumah tersebut, baik ada orangnya maupun tidak ada orangnya. Walaupun tidak ada orangnya, disunahkan untuk mengucapkan salam, assalamualaikum. Setelah itu kamu baca sholawat kepadaku 1 kali. Misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya resep ini dilakukan oleh sahabat yang mengadu kepada Rasulullah ini. Jarak beberapa saat, jarak beberapa hari, jarak beberapa waktu, apa yang terjadi? Fa'adrallahu alaihi rizqa hatta fadu ala jiranihi wa qarabatih. Lelaki ini rezekinya begitu sangat banyak, sampai saking banyaknya bisa dibagikan kepada tetangga-tetangga dan kerabatnya. Sebab apa? Sebab surat Al-Ikhlas. Dan orang yang baca surat Al-Ikhlas sangat ikhlas sekali karena memang pendek. Ya. Ini beberapa surat dari Al-Quran. Dan sebenarnya ada banyak sekali surat-surat yang lain yang juga bisa melancarkan dalam hal urusan rezeki. Ada juga yang untuk perlindungan, melindungi hartanya agar tidak dicuri dan lain sebagainya. Nah, ini kalau disebutkan semuanya ya agak panjang ini Ustaz. Juga termasuk surat Yasin. Surat Yasin ini juga termasuk surat yang sangat dahsyat untuk bisa melancarkan rezeki. Ketika orang rezekinya lancar, otomatis dia menjadi orang yang kaya. Dan salah satu kaifiyah cara surat Yasin bisa mengabulkan hajat-hajat kita, ini sudah banyak dibuktikan oleh banyak orang. Salah satu caranya adalah kita membaca surat Yasin 41 kali dalam 1 kali duduk. Setelah itu kita berdoa kepada Allah sesuai dengan hajatnya masing-masing. Insya Allah ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ada cerita nyata ini Ustaz. Waktu itu saya punya teman di Tarim, di Yaman itu. Dia mondok. Dia mau haji, tapi tidak punya uang. Dia mau haji, tidak punya uang. Bayangkan orang haji itu kan waktu itu kira-kira butuh uang sekitar 16 sampai 17 juta. Karena memang berangkat dari Yaman, bukan berangkat dari Indonesia. Bingung. Akhirnya dia mendengar satu keterangan yang menyebutkan barang siapa membaca surat Yasin 41 kali dengan niat-niat yang baik, maka hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Dilakukan sama teman saya ini. Ini cerita nyata. Setelah dilakukan 41 kali baca surat Yasin, 1 kali duduk, ternyata jarak beberapa waktu ditelepon oleh keluarganya yang dari Indonesia. Bahwasanya keluarganya dikasih rezeki sama Allah, kemudian anaknya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ini surat yang begitu sangat ajaib. Ya, jadi Ustaz, ya banyak caranya bisa agar kita menjadi Ustaz. Orang yang kaya. Ya, mungkin penjelasannya bisa dilanjut nanti di segmen selanjutnya Ustaz. Ya. Mungkin penjelasannya bisa. Oh iya. Ya, oke. Ya, siap. Pemirsa setia STV dimanapun Anda berada, jadi beliau tadi sudah menjelaskan resep dari Rasulullah bagaimana tata cara kita untuk menjadi seseorang yang kaya, tentunya kaya secara Islam, yakni bukan identik dengan kekayaan harta yang banyak, mobil yang mewah. Jadi dengan membaca surat Al-Ikhlas tadi yang sudah diwawarkan oleh Al-Ustadz Muhammad Sofi LCMPDI. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lusanti mengucapkan selamat kepada STV Cermin Kaum Santri yang launching dari Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabreh yang diasuh oleh Kiai Haji Zainul Arifin Fahrudin. Insya Allah mudah-mudahan STV menjadi inspirasi bagi kaum santri dan berkembang, dan insya Allah menjadi informasi yang tangguh, yang pesat untuk senantiasa mengembangkan peradaban Islam di Indonesia. Selamat untuk STV Cermin Kaum Santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, selamat beraktivitas. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan selamat datang, selamat bergabung kembali di channel STV Cermin Kaum Santri. Oleh kenapa jus apa lagi sana? Sebelum jus. Semua jus, luar biasa. Nah, pemirsa setia STV dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di STV Cermin Kaum Santri di edisi Santri Online yang membahas tentang tip atau resep menjadi orang yang kaya bersama Al-Ustadz Muhammad Sofi LCMPDI. Mungkin mari kita langsung kembali saja kepada Al-Ustadz Muhammad Sofi LCMPDI. Ya, oke Ustadz, terkait pembahasan tadi membahas tentang surah Al-Ikhlas yang namanya tersebut tidak diambil dari surahnya tadi, yakni Al-Ikhlas menunjukkan penjelasan Anda tadi bahwa dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa untuk ikhlas itu tidak harus dipamerkan, tidak harus secara terang-terangan gitu Ustadz. Dan betul. Salah satu cara bagi kita itu untuk menjadi seorang yang kaya dengan membaca surat Waqiah. Kalau tidak salah satunya itu sholat duha ya Ustadz. Dan sekarang pertanyaannya, Ustadz, kita sholat duha misalnya, tapi qardun atau qasduh, tujuan kita itu bertujuan ingin menjadi orang yang kaya. Terus apakah dalam hal ini tidak mengurangi keikhlasan kita Ustadz? Ya, baik. Sebenarnya itu pembahasan yang nanti juga akan saya bahas karena memang di sini kan ada 14 kunci. Ya, salah satunya sholat duha itu masih belum nyampe. Insya Allah setelah ini langsung saya jawab juga. Ya, oke Ustaz. Akan saya lanjutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Tadi sudah disebutkan 14 kunci. Yang pertama at-taqwa wal istiqomah, takwa dan istiqomah. Kedua adalah syukur. Ketiga adalah membaca Al-Quran. Dan yang keempat adalah zikir kepada Allah. Dan ada beberapa zikir yang memang sangat berkhasiat untuk melancarkan rezeki. Salah satunya membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dibaca sebelum subuh sebanyak 100 kali. Dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang membaca itu sebanyak 100 kali sebelum subuh maka dunia akan mengejarnya. Dan bahkan ada salah seorang sahabat yang pernah mengamalkan amalan ini sampai dia bilang fama adri aina adauha. Sampai saya tidak tahu harta saya mau ditaruh di mana. Saking mujarabnya ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah dibaca sebelum subuh. Saya singkat-singkat aja Ustaz ya, karena memang waktunya sepertinya agak terbatas ini. Kemudian ada amalan yang lain membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang membaca zikir itu sebanyak 100 kali setiap hari, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kekayaan dan Allah akan membukakan kepadanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah dibukakan pintu kekayaan otomatis dia jadi orang kaya. Walaupun kekayaannya orang pasti beda-beda. Artinya kita tetap berusaha untuk menjadi orang kaya, kaya yang manfaat begitu. Mobil banyak silahkan. Rumah mewah silahkan. Istri banyak silahkan juga. Dada yang larang Ustaz. Iya, begitu. Kemudian ada juga zikir-zikir yang lain, la ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali setiap hari, kata Rasulullah, lam yusibhu faqrun abada. Dia tidak akan fakir untuk selama-lamanya. Ini kunci yang keempat, berzikir. Kunci yang kelima adalah berdoa kepada Allah. Orang semakin rajin berdoa, semakin dia diberi kekayaan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak hartanya, tapi dia jarang berdoa, bisa jadi hartanya lenyap karena dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di anna doa muhul ibadah, karena sesungguhnya doa itu adalah intisari dari ibadah. Pada saat kita berdoa, kita merasa bahwa kita sangat butuh kepada Allah. Ketika kita butuh kepada Allah, maka Allah akan memberikan segalanya untuk orang yang merasa butuh kepadanya. Itu kunci yang kelima. Kemudian kunci yang keenam adalah memperbanyak membaca istighfar.
Bisa jadi rezeki kita tidak lancar, rezeki kita seret, rezeki kita macet karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Salah satu caranya agar dosa kita ini diampuni oleh Allah dan rezeki kita menjadi rezeki yang lancar sehingga kita menjadi orang kaya, banyak istighfar kepada Allah sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras kepada kalian. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan memberikan anak dan harta. Kalau orang banyak istighfar, maka dia akan diberikan banyak harta dan banyak anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lama tidak punya keturunan dianjurkan untuk memperbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci yang keenam. Kunci yang ketujuh, membaca sholawat kepada Nabi. Ini sudah banyak kita buktikan sendiri bahwasanya orang yang rajin untuk bersolawat kepada Nabi, insya Allah segala apapun yang menjadi kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah potongan hadis disebutkan, idzan tukfahammuka wa yughfaru dzambuk. Pada saat kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, akan dicukupkan segala apapun yang kita butuhkan. Di samping itu akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang kedelapan, saya singkat ya Ustaz ya, adalah sholat. Nah, sholat ini termasuk salah satu hal yang bisa menyebabkan rezeki kita lancar sehingga kita menjadi orang kaya. Nah, di antara sholat ini adalah sholat duha. Sholat duha. Bagaimana kalau kita niat sholat duha tujuannya adalah untuk agar kita menjadi orang kaya? Saya kira tidak masalah, karena ini sudah dijanjikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. La ghina ma'azina wala faqra ma'ad duha. Tidak ada kekayaan kalau dia menjadi orang yang suka berzina, dan tidak ada kefakiran kalau dia suka istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Jadi tidak apa-apa, selama di situ ada janji-janji Rasulullah ya tidak apa-apa. Tapi kalaupun kita tetap ikhlas kepada Allah juga jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Dan yang penting pada saat selesai sholat duha itu ada beberapa tata cara yang harus kita lakukan. Ada doa-doa khusus, kemudian ada istighfar khusus. Dan yang kita lakukan ketika memenuhi dengan aturan itu insya Allah lebih cepat untuk agar kita mendapatkan rezeki yang banyak sehingga kita menjadi orang kaya. Dan yang pasti lebih bagusnya sebelum kita bekerja kita melaksanakan sholat duha. Jadi tidak apa-apa walaupun dengan tujuan duniawi karena memang itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Yang kesembilan, kuncinya adalah sedekah. Kalau pengen kaya, sedekah. Sedekah ini tidak sama dengan matematika rumusnya. Matematika 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kalau sedekah 10 dikurangi 10 bisa jadi 100. Bisa jadi 1000. Ini senada dengan hadis Nabi, mana koso malun min sedekah. Tidak akan berkurang harta disebabkan karena sedekah. Dan bahkan ada yang lebih menyemangati kita, ista'inu ala rizki bis sedekah. Carilah rizki dengan bersedekah. Kalau kita yakin dan mantap akan janji-janji Rasulullah, otomatis kita akan dilancarkan rezekinya sehingga kita menjadi orang yang kaya. Yang ke-10, kunci agar kita menjadi orang kaya adalah rajin bersilaturahim. Sebagaimana dalam sebuah hadis, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Yang ke-11, husnul khuluq, akhlak yang baik. Semakin orang punya akhlak yang baik, maka semakin ia ditambahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika dia banyak rezekinya, banyak hartanya, dia menjadi orang yang kaya. Yang ke-12 adalah qanaah, menerima dengan pembagian Allah. Artinya tidak rakus terhadap apapun yang sudah menjadi bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang ini menerima terhadap apapun yang dia miliki, maka Allah akan semakin menambah apapun yang diberikan Allah kepadanya. Sehingga rezekinya lancar dan sehingga dia menjadi orang yang kaya. Yang ke-13, pagi-pagi untuk mencari nafkah. Kerja itu pagi-pagi bagusnya, sudah bangun. Jadi kita tidak dianjurkan pagi-pagi tidur. Karena kalau kata orang Jawa itu, kalau pagi-pagi tidur rezekinya dipatok ayam. Jadi kita bekerja itu waktu pagi-pagi. Apakah ada dalilnya? Ya ada. Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Rasulullah sering mendoakan,
kepada orang-orang yang bangun pagi-pagi untuk mencari nafkah yang halal. Dan yang ke-14 adalah bertamu. Artinya orang yang banyak tamunya itu banyak rezekinya. Karena tamu itu walaupun kita menyuguhi mengeluarkan biaya, tapi setiap tamu dia bisa menyebabkan rezeki kita dilancarkan oleh Allah dan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 14 kunci yang bisa kita lakukan. Ketika kita lakukan salah satu saja atau semuanya secara istiqomah, insya Allah kita menjadi orang yang kaya, kaya yang baik, kaya yang manfaat. Begitu Ustaz? Iya Ustaz. Ini saya singkat-singkat ini Ustaz. Iya. Ya. Berarti tadi kembali ke yang nomor 9, orang yang sholat duha ya. Orang sholat duha tadi Ya. Tujuannya tidak lain untuk agar supaya menjadi orang yang kaya. Berarti tidak dapat pahala Ustadz. Tidak dapat pahala. Sholatnya secara syariat memang sah, berarti cuman karena orang tadi tidak ikhlas, berarti tidak dapat pahala gitu Ustadz. Begini, saya pernah ini ada pertanyaan seperti ini yang pernah ditanyakan kepada salah satu guru saya. Cara untuk mensiasati sangat gampang sekali Ustadz. Jadi begini, kita sholat duhanya murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat duha, kita berdoa minta kepada Allah. Kalau minta itu kan bebas, mau minta apa saja. Iya gitu. Begitu. Iya. Tapi dilakukan setelah sholat duha. Ini saya kira solusi yang cukup baik sekali. Biar tidak banyak tanda tanya besar. Iya. Oh, itu kok sholat tujuannya duniawi. Ya saya sarankan misalnya tidak mau tujuan duniawi ya ikhlas karena Allah. Setelah itu doa minta, urusan duniawi kan juga ada apa-apa, minta. Begitu Ustaz. Terus seandainya ada orang yang ingin jadi orang kaya, orang miskin ya, ingin jadi orang kaya dengan beberapa alasan, baik alasannya karena miskin atau alasannya sekalipun membutuhkan atau gimana, ini intinya banyak alasan sehingga orang tersebut ini sangat ingin menjadi orang yang kaya. Lalu sikap orang tadi bagaimanakah? Tetap menjadi orang yang qanaah, menerima apa yang sudah Allah berikan terhadap orang tadi Ustaz? Begini, jadi Allah itu kadang-kadang memang mentakdirkan hambanya itu beda-beda. Kadang ada orang itu yang memang ditakdirkan orangnya biasa-biasa, tidak kaya juga tidak terlalu miskin, karena khawatir nanti ketika kaya justru membahayakan dia. Ada juga, ini ada hadis saya lupa apa teks hadisnya, ada orang itu yang seandainya dia ditakdirkan miskin, baik gitu Ustaz. Jadi keputusan Allah itu lebih baik dengan apa yang kita inginkan gitu Ustaz. Iya, intinya kita minta yang terbaik dari Allah. Kalau Allah sudah ngasih yang terbaik, mau kita dijadikan orang biasa, ya berarti itu yang terbaik. Mungkin kita tidak kuat jadi orang yang luar biasa gitu. Iya Ustaz. Kalau seandainya kita jadi orang kaya, kita sudah melaksanakan kunci-kunci tadi yang 14 atau yang dan yang lainnya, kita sudah mencapai menjadi orang yang kaya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi orang yang kaya Ustadz? Tapi untuk yang ini bisa Ustadz jawab setelah jeda berikut ini ya Ustadz ya. Oh ya, oke, siap Ustadz. Ya. Oke, pemirsa setia STV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda tayangan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selusanti mengucapkan selamat kepada STV Cermin Kaum Santri
yang launching dari Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabreh yang diasuh oleh Kiai Haji Zainul Arifin Fahrudin. Insya Allah mudah-mudahan STV menjadi inspirasi bagi kaum santri dan berkembang, dan insya Allah menjadi informasi yang tangguh, yang pesat untuk senantiasa mengembangkan peradaban Islam di Indonesia. Selamat untuk STV Cermin Kaum Santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, selamat beraktivitas. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan selamat datang, selamat bergabung kembali di channel STV Cermin Kaum Santri. Oleh kenapa jus ngapa lagi sana? Swallow jus, luar biasa. Nah, pemirsa setia STV dimanapun Anda berada, terima kasih sepanjang waktu ini masih bersama saya di STV Cermin Kaum Santri di edisi Santri Online dengan pembahasan atau tema menjadi orang yang kaya bersama Al Ustadz Muhammad Sofi LC MPDI. Langsung saja kita kembali terhadap beliau narasumber kita pada siang hari ini. Oke Ustadz, terkait pembahasan tadi mohon dijelaskan secara sedikit saja, setelah kita menjadi orang yang kaya, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Ya betul, begini. Jadi pada saat kita sudah menjadi kaya, otomatis bagaimana caranya agar kekayaan kita itu tidak menjadi malapetaka bagi kita, tapi justru bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Ya salah satu caranya secara umum ya pasti kita menggunakan kekayaan tersebut untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya digunakan untuk membangun masjid atau membantu orang atau untuk membantu keluarga atau untuk menafkahi anak dan istri. Intinya dijadikan untuk hal-hal yang bisa membawa kita menjadi orang yang manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dalam sebuah hadis disebutkan kita tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Salah satu dari dua orang itu adalah iri kepada orang kaya, yang orang kaya tersebut menginfakkan dan mentasarufkan hartanya, mengeluarkan hartanya semata-mata untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah menjadi orang yang kaya, kemudian kekayaannya digunakan untuk berjuang di jalan Allah yang sebenarnya, maka dia menjadi orang kaya yang hakiki, orang kaya yang benar-benar akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ya, Ustaz. terima kasih Ustaz. Mulai dari penjelasan dari awal sampai akhir tadi, kalau bisa disimpulkan, kesimpulannya gimana Ustaz? Ya, kesimpulan dari penjelasan dari awal sampai akhir tadi itu, bagaimana caranya agar kita kaya? Kunci yang paling sederhana, kunci pembuka adalah dia harus kerja sesuai dengan kemampuannya, tidak usah berlebih-lebihan. Kemudian melakukan salah satu dari 14 tadi itu. Yang dimampu dia melakukan apa? Misalkan bisa istiqomah dzikir, ya dzikir sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Kalau dia lebih istiqomah sholat duha, ya cukup sholat duha. Apalagi dilakukan semuanya, itu jauh lebih mujarab dan lebih cepat untuk bisa menjadikan dia menjadi orang yang kaya. Jadi tinggal dipilih saja salah satunya. Dan sebenarnya masih banyak resep-resep yang lain disebutkan di dalam kitab ini yang tidak mungkin untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Gitu. Ya Ustadz, ini ada satu pertanyaan. Apa amalan supaya kita berada pada makom tajrid atau min hausu la yahtasib, kaya tanpa bekerja Ustadz? Ini apa amalan, apakah ada amalan bagi kita agar kita menjadi orang kaya dengan tanpa bekerja? Ada ndak amalnya Ustadz? Ya begini Ustadz,
Itu sebenarnya pertanyaan yang cukup berat itu ya. Iya. Karena Saya rasa memang tidak ada jawabannya Ustaz. makom manusia memang ada dua ya. Ada makom kasab, ada makom tajrid. Makom kasab itu ya makom kita masih bekerja. Makom tajrid itu ya dia ada bekerja tapi sudah dicukupi sama Allah. Sebenarnya kita tidak perlu untuk bagaimana caranya agar kita tidak bekerja. Kalau memang Allah menempatkan kita di makom masih bisa bekerja dan harus bekerja, maka kita harus bekerja. Pada saat ketika kita sudah naik makomnya, kedudukannya, sehingga walaupun kita tidak bekerja, hati kita tidak bergantung kepada duniawi, maka pada saat itu walaupun kita tidak mengamalkan apapun sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti Syekhona Khalil, kalau tidak salah saya pernah dengar ceritanya waktu itu ada penjajahan. Setelah setiap selesai sholat duha, Syekhona Khalil itu melihat di bawah sajadahnya itu tiba-tiba ada uang. Yang lain tingkatannya, hatinya sudah bersih. Jadi kalau kita misalkan tidak bekerja pas melakukan amalan-amalan, kemudian tidak dapat apa-apa, hati kita masih goncang, berarti kita masih belum makomnya. Jadi kita harus menerima makom kita masing-masing. Kalau masih ditakdirkan makom yang harus bekerja, ya bekerja. Kita masih belum wali. Rata-rata itu makom tajrid itu sudah makomnya yang kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oh iya gitu Ustadz ya. Yang terakhir dari saya Ustadz, mungkin dari Ustadz ada pesan-pesan terakhir untuk para pemirsa, gimana para pemirsa ini berjuang untuk menjadi orang yang kaya di tidak lain di jalan Allah Subhanahu wa taala Ustadz. Ya. Pesan saya yang paling terakhir adalah ketika kita punya harta, maka kita berjuang dengan harta kita. Ketika punya kekuatan, berjuang dengan kekuatan kita. Punya ilmu, berjuang dengan ilmunya. Punya semuanya, berjuang dengan semuanya. Dan bahkan yang didahulukan di dalam Al-Quran, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yang paling pertama didahulukan adalah dengan harta. Karena ini adalah yang paling terberat. Musuh yang paling terberat yang bisa kita lawan untuk melawan hawa nafsu kita sendiri. Jadi berjuang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan salah satu wasilah untuk berjuang dengan mengadakan acara-acara seperti ini, live streaming dan jenisnya. Sehingga kita benar-benar menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama. Ya. Begitu Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya mulai dari awal sampai akhir. Selama 45 menit ke depan ini Ustadz ini bisa menemani saya di STV Cerminkom Santri ini, dan mudah-mudahan kalau bisa insya Allah kita bisa kayak gini lagi Ustadz ya. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa setia STV dimanapun Anda berada, terima kasih sepanjang waktu ini ke 45 menit ke depan bisa menemani saya di STV Cerminkom Santri di edisi Santri Online dengan pembahasan tema yang sangatlah menarik dan luar biasa sekali, yakni tip atau resep menjadi orang yang kaya bersama Al Ustadz Muhammad Sofi LC MPDI tadi. Dan mungkin dari pemirsa sekalian, dari penjelasan dari beliau mungkin dari para pemirsa bisa diamalkan 14 kriteria atau cara-cara gimana caranya menjadi orang yang kaya. Nah pemirsa setia STV dimanapun Anda berada, saya Mujahid mohon pamit undur diri. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.